Kata penulis. Sejarawan M. Enriquez dalam Sejarah Indonesia Modern 1-2002-0008 menegaskan bahwa penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga yang paling tidak jelas. Dapat dipastikan bahwa Islam sudah ada di negara bahari Asia Tenggara sejak awal zaman Islam. Sementara itu, berita-berita yang bersumber dari dinasti Tang tentang kehadiran saudagar-saudagar Tasyi Ara ke Kalingga pada tahun 674 Masehi adalah petunjuk bahwa memang pada masa awal zaman Islam saudagar-saudagar Muslim dari Ara sudah masuk wilayah Nusantara. Semangat penyebaran Islam sendiri dipicu oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Balighu anni walau ayatan, sampaikan apa yang dari aku sekalipun satu ayat," yang kiranya telah memberi dorongan kuat bagi saudagar-saudagar Arab pada awal zaman Islam untuk menyebarkan Islam ke Nusantara, yang menurut Kayatli dalam The Golden Curson Essay, jalur perhubungan dagang Arab dengan Nusantara jauh terbangun sebelum Islam. Namun, sampai berabad-abad kemudian sejarah mencatat bahwa agama Islam di Nusantara lebih banyak dianut oleh penduduk asing asal Cina Arab dan Pers. Pada dasawarsa akhir abad ke-13, Marco Polo yang kembali dari Cina lewat laut melalui Teluk Persia menulis bahwa saat kapal yang ditumpanginya singgah di negeri Perlak, ia melihat penduduk Perlak terbagi atas 3 golongan masyarakat: kaum Muslim Cina, kaum Muslim Pers Arab, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh. Dalam catatan sejarah juga disebutkan bahwa dalam 7 kali muhibahnya ke Nusantara, juru tulis Cheng Ho mencatat ajaran Islam belum dianut oleh kalangan pribumi. Ma Huan yang ikut dalam kunjungan Cheng Ho ke-7 pada 1433 mencatat bahwa penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa terdiri atas 3 golongan, Muslim Cina, Muslim Pers Arab dan pribumi yang masih kafir, memuja roh-roh dan hidup sangat kotor. Itu artinya, sejak hadir di Nusantara pada awal zaman Islam pada tahun 674 meter hingga tahun 1433 rentang waktu sekitar 800 tahun agama Islam belum dianut secara besar-besaran oleh penduduk pribumi. Wali Songo, sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh kedua abad ke-16 adalah tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Dikatakan tonggak terpenting sejarah penyebaran Islam, karena kedatangan saudagar-saudagar Muslim sejak tahun 674 meter itu ternyata tidak serta-merta diikuti oleh penyebaran agama Islam secara masif di kalangan penduduk pribumi, sampai kemunculan para penyebar Islam di Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, yang makam-makamnya sampai saat ini sangat dihormati dan dijadikan peziarahan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dalam historiograf Jawa disebutkan bahwa pada awal dasawarsa 1440-an telah datang kakak beradik asal Tompe yang tua bernama Ali Murtolo Murtado dan yang muda bernama Ali Rahmatullah bersama sepupu mereka yang bernama Abu Hurairah ke Jawa. Melalui bibinya, Darawati, yang dipersunting Sri Prabu Kertawijaya Raja Majapahit 1447-1451 Ali Rahmatullah diangkat menjadi imam di Surabaya dan kakaknya diangkat menjadi Raja Pandita di Gresik. Berpangkal dari keluarga asal Tompe inilah penyebaran agama Islam berkembang di wilayah Majapahit, terutama setelah putra-putra, menantu-menantu, kerabat dan murid-murid dua orang tokoh kakak beradik itu berdakwah secara sistematis melalui jaringan dakwah yang disebut Wali Songo, yang menurut perkiraan dibentuk pada pertengahan dasawarsa 1470-an. Historiograf Jawa, Cirebon, dan Banten menggambarkan tokoh-tokoh Wali Songo dengan berbagai kisah keramat. Masing-masing tokoh dikisahkan memiliki kemampuan suprahuman berupa karomah-karomah yang menakjubkan yang dengan cepat menarik perhatian masyarakat untuk diislamkan. Sementara itu, fakta sejarah menunjukkan bahwa setelah dakwah Islam dijalankan Wali Songo, Islam berkembang sangat pesat di kalangan pribumi. Tom Pierce, ahli obat-obatan yang menjadi duta Raja Portugal di Cina yang mengunjungi Jawa pada tahun 1515 meter dalam buku Suma Oriental yang ditulis di Malaka, mencatat bahwa wilayah di sepanjang pantai utara Jawa dipimpin oleh adipati-adipati Muslim dan fakta yang sama disaksikan oleh Wa. 3 Veta yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1522 Fakta sejarah tentang keberadaan Wali Songo ini patut dicamkan oleh mereka yang mengira bahwa Islam baru masuk ke Nusantara pada tahun 1803 meter yang ditandai dengan penyebaran dakwah Islam yang dilakukan 3 orang haji asal Sumatera Barat, Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piabang pembawa ajaran Wahabi. Sebab mengingkari keberadaan Wali Songo dari ranah sejarah tidak saja menolak kebenaran faktual tentang dakwah Islam Nusantara yang sampai saat ini masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Muslim di Nusantara, melainkan juga mengingkari perubahan sosiokultural religius yang terjadi pada masa akhir Majapahit pada abad ke-15 yang melahirkan peradaban dan budaya baru yang disebut peradaban dan budaya Islam Nusantara. Adalah tindakan ahistoris kalau tidak boleh dikatakan naif ketika sekumpulan intelektual membincang tentang Islam Indonesia tanpa menyertakan Wali Songo di dalamnya dengan pertimbangan berbeda paham dan aliran.
Fakta ahistoris yang naif itulah yang akan kita temukan ketika membaca ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hoof yang tidak satu kalimat pun menyebut Wali Songo, tokoh-tokoh penyebar Islam pada zaman Wali Songo, khazanah kekayaan budaya Islam zaman Wali Songo seperti karya sastra, seni musik, seni rupa, seni pertunjukan, seni suara, desain, arsitektur, filsafat, tasawuf, hukum, tata negara, etika, ilmu falak, sistem kalender dan ilmu pengobatan yang lahir dan berkembang pada masa Wali Songo dan sesudahnya. Fakta tidak dicantumkannya Wali Songo dalam ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hoof itu, mengingatkan penulis pada buku tulisan Syam Suduha berjudul Walisanya Tak Pernah Ada, yang berisi asumsi-asumsi argumentatif bahwa yang disebut Wali Songo sebagai sebuah lembaga dakwah yang beranggotakan 9 orang tokoh wali penyebar Islam di Jawa itu tidak pernah ada. Ini juga mengingatkan penulis pada buku picisan yang jauh dari nilai common sense apalagi ilmiah yang secara sistematis disebarluaskan dalam rangka mengklensen paham keberagamaan muslim tradisional yang menganut ahlu sunnah wal jamaah warisan Wali Songo, seperti buku berjudul Mantan Kiai Nu Menggugat Tahlilan, Istighosahan dan Ziarah Para Wali tulisan penganut Wahabi bernama Makrus Ali dan buku berjudul Buku Putih Kiai Nu yang juga tulisan penganut Wahabi bernama Afroci Abdul Ghani. Ada adagium yang mengatakan bahwa sejarah adalah hasil konstruksi elit pemenang, di mana sejarah adalah cerita kemenangan yang ditulis oleh para pemenang. Artinya, siapa yang memenangkan pergulatan dan pertarungan sosio-kultural religius akan merekonstruksi sejarah sebagai pemenang. Bertolak dari adagium ini, sewaktu nama-nama tokoh historis Wali Songo beserta karya-karyanya dihapus dari ensiklopedia Islam oleh golongan minoritas berpaham Wahabi yang belum bisa disebut sebagai pemenang, tentu akan menimbulkan reaksi bersifat resistensif dari pihak yang belum merasa kalah apalagi tunduk oleh golongan minoritas tersebut. Dalam konteks itulah penulis menilai bahwa penerbitan ensiklopedia Islam oleh penerbit Ikhtiar Baru Van Hoof dan penerbitan buku-buku picisan adalah bagian dari strategi golongan minoritas untuk meraih kemenangan. Sebab lewat buku-buku tersebut tidak saja keberadaan Wali Songo akan dihapus dari sejarah penyebaran Islam di Nusantara, melainkan juga lewat penghujatan dan penistaan terhadap ajaran yang ditinggalkan Wali Songo akan menimbulkan kebencian dan antipati terhadap Islam warisan Wali Songo yang dianut mayoritas Muslim Indonesia. Penghapusan Wali Songo dari daftar tokoh-tokoh penyebar Islam di Nusantara tidak bisa ditafsirkan lain kecuali merupakan usaha-usaha sistematis dari golongan minoritas yang memiliki akidah dan ideologi Wahabi untuk membasmi paham mainstream Islam Nusantara paham ahlu sunnah wal jamaah, yang secara sosiokultural religius dianut oleh varian sosial santri, priai, dan abangan yang sebagian diwakili oleh golongan Nahdiyin dengan cara menghapuskan keberadaan Wali Songo dari konteks sejarah penyebaran dakwah Islam di Nusantara sehingga ke depan nanti. Secara akademis keberadaan Wali Songo beserta ajarannya akan terpinggirkan dari ranah sejarah dan tinggal sekadar menjadi dongeng, mitos dan legenda. Sadar akan makna penting keberadaan Wali Songo dalam sejarah dakwah Islam di Nusantara yang sisa-sisa jejaknya masih sangat jelas terlihat sampai saat sekarang ini, dengan berpedoman pada sabda Rasulullah Kul al-haqu walau kana muran, yang bermakna sampaikan kebenaran sekalipun itu pahit. Penulis dengan dana yang sangat terbatas terjun ke lapangan untuk meneliti sejarah dakwah Islam Wali Songo untuk memberi perimbangan bagi ensiklopedia Islam terbitan Ikhtiar Baru Van Hoof yang dengan cara sistematis telah berusaha menyingkirkan tokoh-tokoh penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 yang berjasa dalam proses pengislaman Nusantara tersebut. Dalam keserbaterbatasan penelitian ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penerbitan hasil penelitian ini khususnya Abdul Muin Bey, Wasekjen PBNU. Ke. Said Akil Siraj, Ketua Umum Tanziyah PBNU. Almarhum Bapak T.D. Sujana dari Keraton Kanoman Cirebon. Kang Ayib Abbas, Pesantren Buntet Cirebon. Profesor Dr. Mundarjito, Bapak Arkeologi Indonesia. Sahabat-sahabat PI Demak dan aktivis KAMNU lainnya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada istri penulis, Nur Baidah Hanifah, yang dengan sabar, tawakal, dan penuh pengertian menerima keadaan di mana uang dapur harus sering melayang untuk menutupi biaya penelitian yang sangat besar. Akhirnya, dengan mengingat wejangan Bapak Bangsa Sang Proklamator Dr. Ir. H. Soekarno yang masyhur disebut Bung Karno, jam merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya, serta sabda Rasulullah Kul al-haqu walau kana muran. Buku hasil penelitian berjudul Atlas Wali Songo ini penulis persembahkan dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Malang, Maret 2012. Agus Sunyoto, kata pengantar. Meneladani strategi kebudayaan para wali. Membaca buku sejarah Wali Songo karya Agus Sunyoto ini sungguh mengasyikkan. Meskipun volumenya relatif tebal, tetapi tidak membosankan, karena di dalamnya disajikan berbagai cerita dan fakta sejarah yang penting dan menarik untuk dikaji.
Karena itu, di sela-sela kesibukan saya menerima tamu dan menghadiri undangan ceramah di berbagai tempat, saya menyempatkan diri untuk menyimak isi buku ini halaman demi halaman berulang-ulang guna mendalami setiap temuan sejarah yang disajikan secara gamblang dan meyakinkan oleh penulisnya. Banyak pengalaman yang saya peroleh saat pertama membaca buku ini. Setidaknya, selama ini saya hanya mendengar kisah Wali Songo dari cerita lisan berdasarkan sumber yang tidak dapat dikonfirmasi, sehingga tingkat validitasnya juga rendah, tetapi hanya itulah yang ada. Hanya cerita setingkat mitos itulah yang selama ini banyak kita gunakan dalam setiap ceramah dan dakwah, bahkan dalam penulisan buku, terutama yang terkait dengan penyebaran Islam di Nusantara. Akan tetapi, dengan membaca buku berjudul Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah ini, kita mendapatkan bukti-bukti historis yang meyakinkan tentang sejarah Wali Songo yang sangat kita hormati itu, sehingga tingkat kredibilitas dan validitasnya lebih tinggi. Dengan demikian, kehadiran Wali Songo tidak lagi ditempatkan dalam pinggiran sejarah sebagaimana terjadi selama ini. Dalam membaca sejarah Wali Songo, selama ini kita selalu terombang-ambing antara mitos dan fakta. Akibatnya, ketika menyampaikannya, kita merasa kurang yakin. Tetapi, dengan memperoleh pijakan historis yang kuat seperti buku ini, kita akan lebih yakin untuk menyebarkannya serta dalam mempelajari strategi perjuangan mereka. Ini sangat penting bagi generasi muda kita yang sudah sangat kritis. Sebab dengan bukti historis yang ada mereka akan mudah dan mau memahami perjuangan Wali Songo sebagai perintis penyebaran Islam di Nusantara. Temuan yang menarik dalam studi sejarah ini adalah adanya kepercayaan kapitayan yang terdapat di kalangan masyarakat Jawa Purba, kepercayaan yang secara keliru oleh sejarawan Belanda disebut dengan istilah animisme-dinamisme. Kepercayaan ini tidak pernah sirna walaupun berbagai agama besar datang. Ternyata, kepercayaan tauhid dalam kapitayan itulah yang memberikan kemudahan masyarakat Jawa dan Nusantara menerima ajaran tauhid yang dibawa oleh Wali Songo. Kita dan Wali Songo bisa menerima ajaran kapitayan. Sebab Ahlu Sunnah wal Jamaah mengategorikan agama secara proporsional, yakni ade din milah dan nihlah. Kepercayaan kapitayan termasuk dalam kategori nihlah, yaitu ada bekasnya, tetapi tidak lagi diketahui siapa pembawanya dan ritual keagamaannya. Meskipun demikian, berbagai hikmah yang ada di dalamnya patut kita ambil dan perlu kita selamatkan, sehingga keberagamaan kita berakar kuat dan memiliki pijakan historis. Memang, untuk menjadi sejarawan Islam Nusantara dibutuhkan kemampuan lebih. Selain menguasai bahasa kitab kuning juga menguasai bahasa Jawa kuno. Dengan demikian sumber-sumber sejarah bisa diambil dari naskah dan bahasa aslinya, bukan mengais-ngais berbagai opini yang dibuat para orientalis yang tentunya banyak yang menyimpang dari pengertian dan maksud sebenarnya dari naskah dan sejarah yang ada. Kemampuan membaca dan kemampuan menafsirkan secara kreatif itulah yang dimiliki oleh sejarawan Agus Sunyoto, sehingga mampu menghadirkan Wali Songo sebagai tokoh sejarah yang layak diteladani perilaku pribadinya, semangat juangnya, serta strategi dakwahnya. Dengan menempatkan Wali Songo dalam konteks sejarah ini, berarti menempatkan Wali Songo sebagai manusia bukan dewa dalam dongeng, tetapi manusia yang segala langkahnya merupakan tindakan objektif yang bisa ditiru dan dikembangkan oleh manusia modern saat ini. Strategi dakwah para wali. Dalam kenyataannya, para wali telah merumuskan strategi dakwah atau strategi kebudayaan secara lebih sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa dan Nusantara pada umumnya yang sudah sangat tua, kuat dan sangat mapan. Ternyata, para wali memiliki metode yang sangat bijak. Mereka memperkenalkan Islam tidak serta-merta, tidak ada cara instan, karena itu mereka merumuskan strategi jangka panjang. Tidak masalah kalau harus mengenalkan Islam pada anak-anak. Sebab mereka merupakan masa depan bangsa. Dalam hal ini tentu dibutuhkan ketekunan dan kesabaran. Dalam strategi dakwah yang digunakan para wali dan kemudian diterapkan di dunia pesantren, para kiai, ajengan, atau tuan guru mengajarkan agama dalam berbagai bentuk. Dalam dunia pesantren, diterapkan fikih ahkam untuk mengenal dan menerapkan norma-norma keislaman secara ketat dan mendalam, agar mereka menjadi muslim yang taat dan konsekuen. Tetapi, ketika masuk dalam ranah masyarakat, diterapkan fikih dakwah, ajaran agama diterapkan secara lentur, sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat pendidikan mereka. Dan yang tertinggi adalah fikih hikmah, di mana ajaran Islam bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya kalangan awam, tetapi juga kalangan bangsawan, termasuk diterima oleh kalangan rohaniwan Hindu dan Buddha serta kepercayaan lainnya. Para wali sebagaimana para nabi, bukan rohaniwan yang hanya tinggal di padepokan dan asrama, tetapi selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendalami ilmu, sekaligus menyiarkan Islam. Mereka itu ibarat danau, memiliki kerohanian yang mendalam dan pemikiran serta hati yang jernih. Karena itu, mereka selalu didatangi orang-orang yang membutuhkan kedamaian rohani. Selain itu, mereka juga seperti sungai yang mengalirkan air dari danau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka yang jauh dari mata air dan jauh dari danau pun bisa tersirami rohaninya.
Kemampuan para wali menggalang kepercayaan umat melalui perjalanan dakwah yang tidak kenal lelah dibarengi apresiasi yang sangat tinggi pada agama lama, Hindu, Buddha, Tantrayana, Kapitayan maupun lainnya, dan kematangannya dalam mengelola budaya, membuat ajakan mereka diterima oleh hampir seluruh penduduk Nusantara. Apalagi, sebagaimana dicatat dalam buku ini, masing-masing wali memiliki tugas dan peran sendiri-sendiri, sehingga tidak ada bidang strategis yang luput dari perhatian mereka, mulai dari soal kerohanian, tata kemasyarakatan, strategi kebudayaan, pengaturan politik kekuasaan, usaha peningkatan perekonomian, pengembangan kesenian, dan sebagainya. Strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategis. Pertama, tadri bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, semua melalui proses penyesuaian. Bahkan, tidak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam, tapi ini hanya strategi. Misalnya, mereka dibiarkan minum tuak, makan babi, atau mempercayai para danyang dan sang hyang. Secara bertahap perilaku mereka itu diluruskan. Kedua, ada mulharaj tidak menyakiti. Para wali membawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, tapi memperkuatnya dengan cara yang Islam. Para wali sadar betul bahwa kenusantaraan yang multietnis, multibudaya, dan multibahasa ini bagi mereka adalah anugerah Allah yang tiada tara. Belum lagi kondisi alamnya yang ramah, iklimnya yang tropis, tidak ekstrem, tidak terlalu panas, tidak pula terlalu dingin. Ditambah dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya sumber mineral. Ini yang mereka pahami, sehingga mereka mensyukurinya dengan tidak merusak budaya yang ada atas nama Islam dan sebagainya. Ini sesuai dengan perintah Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml 27:40. Ini termasuk anugerah Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Tentu saja anugerah agung ini patut disyukuri dengan dilestarikan dan dikembangkan. Bukan diingkari dengan dibabat dan dihancurkan atas nama kemurnian agama atau atas nama kemodernan. Islam hadir justru merawat, memperkaya, dan memperkuat budaya Nusantara sehingga bisa berdiri sejajar di samping peradaban dunia yang lain. Mengembangkan ajaran para ulama Nusantara penerus Wali Songo berusaha melestarikan ajaran dan strategi dakwah para pendahulunya itu secara arif. Pesantren merupakan lembaga pendidikan warisan Wali Songo. Pesantren mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, baik agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dari pesantren inilah lahir para ulama, para pujangga kenamaan, para bupati, para guru, dan para raja serta pendekar ternama. Sebab pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang ada saat itu. Karena itu, bisa dipahami mengapa pengaruh para wali dan ulama sangat besar di kalangan sultan atau raja. Dari pesantren itu pula lahir kitab-kitab besar karya wali, ulama, dan pujangga yang ada di sana. Kalangan pesantren sejak awal berusaha meneruskan dan mengembangkan warisan tradisi para wali ini. Karena itu, apa yang dulu dirintis para wali, terus dilestarikan dan dikembangkan dengan segala cara dan penuh resiko, terutama ketika memasuki abad modern di era global yang akan menghancurkan batas-batas identitas etnik, budaya, bahasa, agama, dan teritorial ini. Hadirnya Islam modernis yang mempunyai misi khusus memurnikan Islam dengan sendirinya menjadikan ajaran dan makam para wali sebagai sasaran utama penghujatan. Sebagai penerus ajaran Wali Songo, Nu tampil untuk mempertahankan tradisi ini dengan risiko besar baik secara teologis maupun ideologis. Secara teologis, pilihan jalan tengah Nu ini dianggap terlalu toleran pada budaya lokal, baik terhadap sistem kepercayaan, seni budaya, dan tradisinya. Dengan sikap yang demikian, Nu dituduh sebagai pemuja roh nenek moyang, pembuat bidah dan mengakui adanya Tuhan selain Allah. Memang, masyarakat Nahdiyin dan pesantren menjaga keutuhan ajaran dan kehormatan Wali Songo dan lainnya dengan membangun makam mereka dan menjaganya, tujuannya untuk mengingat jasa-jasa mereka. Karena itu, oleh kelompok Islam modernis yang puritan, Nu dituduh mengidap penyakit tegek takayul, bidah, dan curafat. Celakanya, tuduhan itu dipertajam oleh para ilmuwan sosial berpikiran positivis yang mengategorikan Islam Nusantara sebagai Islam sinkretis, asimilatif, semi-animis, dan tradisionalis. Karena sikap Nu berangkat dari landasan teologisnya sendiri, maka tradisi tersebut terus dijalankan dengan segala resiko caci maki dan hujatan. Terbukti, belakangan sudah tampak bahwa pilihan dan sikap Nu itu ternyata benar, terutama ketika muncul gerakan postmodernisme yang menghargai budaya lokal. Para ilmuwan pun mengintroduksi apa yang disebut local nala pengetahuan lokal yang bersumber dari local wisda budaya lokal. Sejak saat itu, tidak ada lagi serangan pada Nu dalam mempertahankan tradisi lokal ini. Para ilmuwan sosial pun fasih bicara tentang multikulturalisme sebagai landasan budaya dan kehidupan. Bahkan mereka mengusulkan hal ini, agak diajarkan di sekolah. Perkembangan kebudayaan mengarah pada orientasi yang dikembangkan ulama Nu yang diwarisi dari generasi Wali Songo. Para wali membawa ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga cocok dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Apalagi, sejak awal, Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah mazhab yang mengajarkan kesejukan.
mengembangkan pemahaman yang sepakat untuk mendamaikan dunia keilmuan dengan dunia politik serta spiritualitas guna membangun peradaban Islam. Selain itu, Nu juga memiliki sikap tawasud moderat, tawasun seimbang, dan tasamuh toleran. Ketiganya merupakan prinsip jalan tengah yang disebut oleh Al-Quran sebagai umatan wasatan masyarakat yang moderat. Dan bentuk umat seperti itu oleh Al-Quran disebut sebagai khairu ummah, sebaik-baik masyarakat. Atas dasar itulah, sikap Nu itu dipilih. Pilihan ini bukan atas dasar suka tidak suka, melainkan dilandaskan atas pertimbangan dan hujah argumen teologis, yakni berdasarkan seruan Islam itu sendiri, juga berdasarkan alasan ideologis, bahkan atas dasar pertimbangan epistemologis. Ini merupakan sebuah strategi kebudayaan Islam dalam memperkuat posisi kebangsaan. Pancasila dengan segala derivasinya dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan adalah jalan tengah. Penerimaan Nu terhadap Pancasila merupakan pilihan jalan tengah dalam bermasyarakat, berpolitik, dan berkebudayaan. Terakhir, buku ini merupakan sumber referensi yang penting yang perlu dibaca, tidak hanya oleh kalangan akademisi, tetapi oleh para mubalik, budayawan, dan aktivis sosial, agar strategi kebudayaan dan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang pernah dilakukan oleh Wali Songo itu bisa dipelajari kembali. Jakarta, April 2012. Profesor Dr. K. Said Akil Siraj M. Dotwa, Ketua Umum PBNU, kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena penerbit Iman yang telah menerbitkan banyak karya tulis Islam, kali ini menerbitkan pemikiran penulis ternama Agus Sunyoto. Penulis yang rajin ini memaparkan rekonstruksi sejarah Wali Songo dengan penyajian terpadu dimensi bentuk, ruang, dan waktu. Penulis buku ini telah berusaha mengintegrasikan bukti-bukti sejarah berwujud budaya bendawi, kemasyarakatan, dan pemikiran ideologis ke dalam sebuah buku berjudul Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah. Sejumlah peta dalam buku atlas ini memberikan informasi tentang lokasi-lokasi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan Wali Songo di Pulau Jawa, khususnya di pesisir utara. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo memiliki nilai sejarah kebudayaan yang penting dan bermakna karena strategi penyebarannya dijalankan melalui aspek-aspek budaya yang telah lama dianut masyarakat dan kebudayaan setempat seperti sistem religi dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian, teknologi, dan peralatan. Penulisan tentang sejarah Wali Songo menjadi daya tarik yang tidak terbatas dari sudut keislaman, tetapi juga dari sudut pandang sejarah kebudayaan. Pembaca tentu akan melihat perbedaan buku Agus Sunyoto ini dengan buku-buku sebelumnya tentang Wali Songo seperti buku Solicin Salam, Sekitar Wali Sanga, yang terbit pada 1974, atau tulisan Budiono Hadi Sutrisno, Sejarah Wali Songo, Misi Pengislaman di Tanah Jawa, terbit tahun 2007, yang merupakan buku bestseller dan telah dicetak ulang hingga 9 kali, atau juga buku berseri tahun 1990 karya Arman Arroisi, Seri Wali Songo yang setiap bukunya menceritakan kehidupan masing-masing wali. Atlas Wali